Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono, guru di SDN 36 Storkarya, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2021. Kali ini saya akan melaksanakan PPL tahap 3 dengan mengajarkan materi kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. PPL kali ini dipandu oleh dosen utama Bapak Dr. Patriantoro M. Hum dan guru pamong Ibu Nita Mulyasari SPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi rezeki yang melimpah, berupa kesehatan. Kesehatan yang tidak ternilai harganya. Karena dengan kesehatan kita dapat melakukan segala kegiatan dengan maksimal dan hasilnya juga akan dapat dicapai dengan baik. Baik, sebelumnya Bapak persilakan untuk mengisi daftar hadir dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Ini menggambarkan bahwa semangat kalian untuk melangkahkan kaki ke sekolah dengan usaha menuntut ilmu semakin meningkat. Nah, untuk memperoleh hasil yang baik, kita perlukan semangat dalam belajar. Seperti sekarang ini, Bapak lihat kalian sudah siap. Kemudian nanti pada saat pembelajaran berlangsung,
Bapak harapkan kalian menjaga ketertiban dan fokus pada materi pelajaran. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, yang mana dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya mengajak kita untuk mencintai tanah air kita Indonesia. Sebagai pelajar, rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dapat kalian wujudkan dengan semangat belajar yang tinggi. Dalam menggapai cita-cita, semangat sangat diperlukan. Seperti yang tertuang pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang mengatakan, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Sungguh-sungguh memerlukan niat yang baik, karena niat merupakan fondasi utama untuk membentuk komitmen dalam mewujudkan impian yang dicita-citakan. Sahabat cerdas, pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang makanan sehat. Ada yang masih ingat dengan makanan sehat? Saya Pak, Iya, silakan Indah. makanan sehat adalah makanan yang mengandung banyak nutrisi yang diperlukan tubuh. Baik, tepuk tangan buat Indah. Kemudian, bagaimanakah kriteria makanan sehat? Siapa yang tahu? Ya Kak, Ya, silakan Dewi. kriteria makanan sehat adalah bersih dan mengandung gizi seimbang. Bersih dan mengandung gizi yang seimbang. Baik, tepuk tangan. Kemudian, apa aja contoh makanan sehat? Ada yang tahu? Saya Pak, Iya, silakan dia. contoh makanan sehat adalah nasi merah, sayuran segar, lauk pauk, buah-buahan, tahu tempe, dan susu. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali ya, kalian masih mengingat tentang makanan sehat, ciri-ciri makanan sehat, dan contoh-contohnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Materi yang akan kita pelajari adalah iklan layanan masyarakat dan organ pencernaan manusia. Manfaat mempelajari materi tersebut ialah agar kalian dapat menemukan informasi yang terdapat dalam iklan dengan benar, kemudian mengetahui fungsi dari organ pencernaan manusia. Untuk tujuan pembelajarannya ialah dengan melakukan pengamatan gambar, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat pada iklan tentang
kata kunci dan informasi yang terdapat pada iklan pentingnya air putih dengan benar. Kemudian, dengan mengamati tayangan iklan pada PowerPoint, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi yang terdapat dalam iklan tentang pentingnya air putih dengan bahasanya sendiri. Kemudian, yang ketiga, dengan mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia, organ-organ pencernaan pada manusia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan membuat diagram organ pencernaan manusia, peserta didik dapat membedakan tentang bentuk dan fungsi organ pencernaan pada hewan dan manusia dengan benar. Nah, untuk kegiatan yang akan kalian lakukan nanti adalah melakukan diskusi kelompok tentang unsur-unsur iklan, kemudian membuat gambar atau diagram sistem pencernaan manusia. Baik, sudah siap mau belajar? Siap. Tunjukkan semangatmu. Yes, yes, yes. Luar biasa. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, sahabat cerdas, sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah. Untuk apa kalian sarapan pagi? Ya, tidak lemah. Tenaga dan tidak sakit perut. Iya, dia tidak lemah, kemudian supaya bertenaga dan tidak sakit perut. Kalian pernah melihat motor tidak? Nah, Selain diberi bensin sebagai bahan bakar, motor memerlukan apa? oli. Kenapa harus diberi oli? Tidak kencing. Iya, supaya tidak ngejim. Begitu juga manusia. Selain makan, manusia juga perlu minum air putih untuk memperlancar saluran pencernaan pada tubuh kita. Nah, karena sibuknya manusia, terkadang lupa untuk minum air putih dengan jumlah yang cukup, sehingga organ pencernaan akan terganggu. Melihat hal itu, maka timbullah inisiatif para pembuat iklan untuk selalu mengingatkan kita. Nah, salah satu karya dari mereka adalah seperti yang terdapat pada PowerPoint. Dan juga ini ya. Nih. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Menurut kalian, gambar apakah yang seharusnya terdapat pada iklan ini? Ada yang tahu? Iya, silakan. Gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian orang. Iya, betul sekali. Gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian semua orang. Tepuk tangan. Kemudian, apakah kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut? Ada yang tahu? Siapa? Iya, silakan Indah. Pentingnya air untuk kita. Iya, pentingnya air untuk kita. Betul sekali. Tepuk tangan. Yang ketiga, apa makna dalam kata kunci tersebut? Ada yang tahu siapa? Saya, Pak. Iya, silakan. Tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, sahabat cerdas, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Pertanyaan pertama tertutup tentang apakah iklan di atas, kemudian pada siapa iklan tersebut ditujukan, apakah makna dari tampilan gambar iklan tersebut, kemudian menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut.
nanti jawaban kalian ditulis dalam tabel ini. Nah, nanti salah satu dari anggota kelompok berkunjung ke kelompok lainnya untuk bertukar hasil diskusi kelompok. Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian bergabung ke dalam kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Silakan beranjak. Berdiri. Baik sahabat cerdas, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam iklan layanan masyarakat. Nah, sebelumnya Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Oke, dikerjakan ya. Jangan lupa tabelnya ini diisi.
Baik sahabat cerdas, sekarang silakan dalam satu kelompok untuk mengutus anggotanya menukarkan hasil diskusi dengan kelompok lain. Dari kelompok apa silakan. Dari kelompok brokoli silakan untuk memberikan tugasnya kepada kelompok apa? Oke. Sekarang dari kelompok jambu silakan perwakilannya untuk memberikan tugasnya kepada kelompok semangka. Oke, kemudian dari kelompok semangka, silakan perwakilannya untuk menuju ke kelompok jambu. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi sekarang kalian sudah bertukar hasil diskusi. Kalian rangkum dalam tabel hasil dari masing-masing kelompok. Sudah selesai? Sudah. Baik. Baiklah, sekarang waktunya kalian untuk menceritakan informasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat dengan bahasa kalian sendiri. Dari kelompok mana yang sudah siap untuk bercerita? Oke, Pak. Oke, dari kelompok Opal. Silakan dari kelompok Opal ke depan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Indah Pratiwi. Saya akan menceritakan iklan layanan masyarakat yang kita pelajari. Pada iklan tersebut terdapat gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian orang. Iklan tersebut membahas pentingnya air. Tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kita. Berikutnya kelompok mana yang mau bercerita? Saya, Pak. Iya, dari kelompok semangka, silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Dian Febriani. Saya akan menceritakan iklan layanan masyarakat yang kita pelajari. Pada iklan tersebut terdapat gambar dan kalimatnya yang dapat menarik perhatian orang. Iklan tersebut membahas pentingnya air. Tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kita. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap untuk bercerita? Saya, Pak. Iya, silakan dari kelompok jambu. Kita maju ke depan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Sita Aprilia. Saya akan menceritakan iklan layanan masyarakat yang kita pelajari. Pada iklan tersebut terdapat gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian orang. Iklan tersebut membahas pentingnya air. Tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok brokoli. Silakan perwakilannya. Iya, silakan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Patricia Sunai. Saya akan menceritakan iklan layanan masyarakat yang kita pelajari. Pada iklan tersebut terdapat gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian orang. Iklan tersebut membahas pentingnya air. Tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat. Iya. Nah, sahabat cerdas, kalian sudah menceritakan tentang informasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat, pentingnya air putih bagi tubuh kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian.
dengan menemukan informasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat tentang pentingnya air putih bagi kita. Alangkah baiknya pesan tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memperbanyak minum air putih dengan jumlah yang sesuai diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan apa yang kita lakukan. Apa yang ada dalam gelas ini? Air. Iya, air putih. Ada yang tahu apa manfaat minum air putih? Saya, Pak. Ya, silakan kita. Menjaga suhu tubuh optimal. Menjaga suhu tubuh optimal. Baik, tepuk tangan buat kita. Kemudian siapa lagi yang tahu manfaat minum air putih? Saya, Pak. Iya, silakan Anda. Menjaga asupan oksigen dalam tubuh. Iya, menjaga asupan oksigen dalam tubuh. Tepuk tangan buat Anda. Berikutnya ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Tommy. Menggantikan cairan yang keluar dari tubuh. Menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh. Betul sekali. Tepuk tangan buat Tommy. Kemudian ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan ini. Melancarkan sistem pencernaan tubuh. Melancarkan sistem pencernaan tubuh. Tepuk tangan. Berikutnya, ada yang tahu manfaat minum air putih? Ya, Pak. Ya, silakan Agung. Membantu melancarkan peredaran darah. Oke, tepuk tangan. Air putih dan makanan yang kita makan akan dicerna oleh organ pencernaan makanan menjadi sumber energi, komponen pengganti sel dan jaringan, serta nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia? Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan kalian buka buku materi halaman 14. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan kalian baca. Sudah selesai? Sudah. Baik. Apa yang kalian dapatkan dari bacaan tadi? Sistem pencernaan manusia. Ya, sistem pencernaan manusia. Nah, untuk mengetahui fungsi dari sistem pencernaan manusia, mari kita melihat tayangan video berikut. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Baik sahabat cerdas, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang organ pencernaan manusia. Apa yang kalian dapatkan dari penayangan video tersebut? Iya, fungsi dari organ pencernaan manusia. Sekarang Bapak mau tanya, apa fungsi dari mulut? Iya, silakan Indah. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian fungsi kerongkongan. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan dia. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dia. Kemudian organ yang ketiga, lambung. Ada yang tahu apa fungsi dari lambung? Saya, Pak. Iya, silakan Agung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dari mencampurkan dengan asam dan enzim. Iya, tepuk tangan dulu Agung. Kemudian fungsi dari usus halus. Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan dia. Menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Tepuk tangan buat dia. Baik, untuk organ yang berikutnya, usus besar.
Siapa yang tahu fungsi dari usus besar? Siapa? Oke, silakan Nathan. Usus besar, fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Menyerap air dari feses. Baik, tepuk tangan Nathan. Kemudian fungsi organ yang terakhir, anus. Siapa yang tahu fungsinya? Iya, Tommy, silakan. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Iya, mengeluarkan feses. Tepuk tangan buat Tommy. Nah, sahabat cerdas, untuk kegiatan selanjutnya ialah kalian bekerja kelompok untuk membuat diagram organ pencernaan manusia. Nah, Bapak informasikan alat-alat yang diperlukan beserta bahannya. Yang pertama adalah gunting, lem, spidol, kertas karton, dan kertas berwarna. Langkah kerjanya, buat gambar yang terdapat dalam LKPD organ pencernaan manusia. Gunting dan tempelkanlah masing-masing organ sistem pencernaan yang terbuat dari kertas berwarna sesuai dengan posisinya. Berikutnya, berilah tanda panah dengan menggunakan spidol berwarna yang menunjukkan hubungan organ dengan fungsinya. Nah, berikut informasi jadwal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian mengerjakan pertanyaan di LKPD pada kegiatan 1 dan 2. Ayo membaca dan berlatih. Dilanjutkan dengan LKPD pada kegiatan 3. Ayo berkreasi. Dan yang terakhir, kalian menjawab LKPD pada kegiatan 4. Ayo mencoba. Gimana, masih semangat? Semangat! Sekarang tunjukkan untuk semangatmu. Hoi, hoi! Hoi, hoi! Doa, semangat! Semangat pagi! Yes, yes, yes! Luar biasa! Oke, terima kasih. Baik, sahabat cerdas. Sudah dipersiapkan alat dan bahannya? Sudah! Guntingnya sudah siap? Sudah! Oke. Spidolnya? Ada! Oke. Kertas warnanya? Ada! Kertas kartonnya? Sudah! Oke, sekarang kalian kerjakan ya. Ini guntingnya harus pakai garis ya, nanti enggak pas. Ini pakai garis. Takutnya enggak itu.
Nah, sahabat cerdas, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil karyanya ke depan. Dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan karyanya? Si Pak. Ya, dari kelompok apel, silakan. Satu. Mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Usus halus. Fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Baik, tepuk tangan buat Ida. Terima kasih untuk kelompok apel sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dari kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Di mulut terjadi proses pencernaan mekanik. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan mekanik tersebut? Ya, apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanik tersebut? Tepuk tangan buat dia. Baik, dari kelompok apel silakan menjawab pertanyaan dia. Ya, silakan. Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang halus. Ya, bagaimana dia? Baik, tepuk tangan buat dia. Kemudian masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya Pak, Iya, silakan dia. di manakah terjadinya gerak peristaltik? Oke, tepuk tangan buat dia. Di manakah terjadinya gerak peristaltik? Nah, dari kelompok apel, silakan yang mau menjawab. Iya, silakan Adam. Gerak peristaltik terjadi di lambung dan kerongkongan. Ya, gerak peristaltik terjadi di lambung dan kerongkongan. Bagaimana dia? Baik, tepuk tangan. Nah, sekarang dari kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Saya Pak. Ya, dari kelompok semangka, silakan dia. Mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Lambung. Fungsi lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampurkan dengan asam dan enzim. Usus halus. Fungsi usus halus sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Baik, terima kasih Dian. Terima kasih buat Dian yang sudah presentasi. Tepuk tangan buat Dian. Nah, dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Ya, silakan Ida. apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Tepuk tangan buat Ida. Dari kelompok semangka, siapa yang menanggapi pertanyaan dari Ida? Saya Pak. Ya, silakan Dian. Gerak peristaltik adalah gerakan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Bagaimana Ida? Oke, tepuk tangan buat Ida. Berikutnya dari kelompok lain yang bertanyakan? Pak, Ya, silakan. apa saja yang terlibat dalam gerak peristaltik? Apa saja yang terlibat dalam gerak peristaltik? Tepuk tangan buat kita. Dari kelompok semangka, ada yang mau menjawab? Ya Pak, Iya, silakan. gerak peristaltik melibatkan otot-otot yang ada di kerongkongan lambung, usus halus, dan usus besar. Bagaimana kita? Baik, tepuk tangan buat dia. Nah, demikian presentase dan tanya jawab dari kelompok semangka. Untuk berikutnya, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil karya ke depan?
Baik, dari kelompok jambu. Silakan Iis. Mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dalam mencampurnya dengan asam dan enzim. Usus halus. Fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fase anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan fase. Baik, terima kasih Iis sudah presentasi mewakili dari kelompok jambu. Tepuk tangan Iis. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya, silakan. proses apakah yang terjadi di lambung? Proses apakah yang terjadi di lambung? Silakan dari kelompok jambu menjawabnya. Saya Pak, Iya, silakan. pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dan getah lambung. Bagaimana Kia? Tepuk tangan. Kemudian dari kelompok lain ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya, silahkan Dian. boleh tahu enzim apa sajakah yang terdapat pada lambung? Enzim apa saja yang terdapat pada lambung? Tepuk tangan Bu Dian. Nah, dari kelompok jambu silakan menjawab dari pertanyaan Dian. Saya Pak, Iya, silakan Rita. enzim yang terdapat pada lambung adalah pepsid, asam klorida, mucin, dan gatrin. Bagaimana Dian? Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok jambu sudah persentase dan melakukan tanya jawab. Untuk berikutnya kelompok terakhir yaitu kelompok brokoli. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak, Iya, silakan Devi ke depan. fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dengan mencampurkan dengan asam dan enzim. Usus halus. Fungsi menyerap sebagai besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Oke, terima kasih Devi dari kelompok brokoli sudah presentasi. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya, silakan Nathan. proses apa yang terjadi pada usus halus? Proses apa yang terjadi pada usus halus? Tepuk tangan buat Nathan. Dari kelompok brokoli silakan menjawab dari pertanyaan Nathan. Iya, silakan siap. Dalam usus halus, makanan akan dicerna oleh enzim dan nutrisinya diserap ke seluruh tubuh. Bagaimana Nathan? Baik, tepuk tangan. Berikutnya dari kelompok lain ada yang bertanyakan? Iya, silakan Tami. E. coli yang terdapat pada usus besar. Apa fungsi bakteri E. coli yang terdapat dari usus besar? Tepuk tangan buat Tami. Dari kelompok brokoli, siapa yang menjawab pertanyaan Tami? Pak, Iya, silakan Agung. bakteri E. coli berperan membantu membusukkan sisa-sisa pencernaan pada usus besar. Baik, bagaimana Tami? Baik, terima kasih Agung. Tepuk tangan. Baik, sesi presentasi dan tanya jawab sudah selesai. Gambar kalian
bagus-bagus ya, keterangannya lengkap. Kemudian presentasinya juga menarik. Aplaus buat kalian. Nah, untuk kesimpulan dari hasil persentase apa hari ini? Kesimpulan materi IPA 1. Organ pencernaan manusia tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Organ-organ tersebut akan bekerja sama membentuk suatu sistem. Iya. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Kesimpulan materi IPA 2. Karena fungsi organ sangat penting, maka kesehatan organ pencernaan tersebut harus kita perhatikan. Iya, betul. Kesimpulan berikutnya? Ya Pak. Ya. Kesimpulan materi IPA. Untuk menjaga organ pencernaan dapat dilakukan dengan minum air putih yang cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Untuk LKPD dan tugas kalian boleh dikumpulkan dari kelompok apa mana? Oke. Dari kelompok semangka. Oke, makasih. Dari kelompok favorit. Baik. Kelompok jambu. Oke. Nah, sahabat cerdas, hari ini kita sudah belajar. Nah, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Iklan layanan masyarakat dan organ pencernaan manusia. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Senang. Nah, bagian mana yang membuat kalian senang? Bagian bercerita dan membuat diagram organ pencernaan manusia. Iya, bagian bercerita dan membuat diagram pencernaan manusia. Nah, untuk kesimpulan hari ini ialah Kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat. berikutnya. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikutnya. Setiap organ memiliki fungsi yang penting dan bekerja membentuk suatu sistem. Iya, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah kata kunci ialah kata yang penting dalam iklan layanan masyarakat. Kemudian organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, organ pencernaan tersebut tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka akan bekerja sama dan membentuk suatu sistem. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini coba cukupkan sampai di sini. Nah, untuk besok kita akan belajar pada tema 3 makanan sehat, untuk tema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Yang materinya ialah tentang makanan sehat dan jenis-jenis interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk hari ini Bapak mengapresiasi semangat kalian, ya, begitu besar. Bapak harapkan semangat ini akan terus tertanam dalam jiwa anak-anak itu semua. Nah, anak hebat, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan evaluasi. Ini Bapak bagikan, tolong dikerjakan ya, terdiri dari 5 soal pilihan Anda. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Sudah selesai evaluasinya? Sudah. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berkedap pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Lisa. Hari ini kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan atas bawah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa membuat agama dari pilihan masing-masing. Silakan. Teman, berdiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.